Hai teman-teman, balik lagi di channel saya. Lalalalalalala. Untuk video kali ini adalah video spesial karena video yang sering atau banyak juga ditanyakan seperti itu, yaitu sharing pengalaman pribadi saya membuka usaha pet shop. Lanjut aja ke yang pertama. Yang pertama itu awal mula saya buka pet shop. Nah, awal mulanya atau sejarahnya yang pertama itu saya tuh sebenarnya suka kucing ya, suka banget kucing dari saya kecil gitu. Terus peluang pet shop itu menurut saya bagus ya untuk kesempatannya, apalagi kalau misalkan nggak ada saingan di sekitar kita usaha buka ini. Namun sayangnya sih pas waktu saya buka itu nggak terlalu banyak, tapi sekarang itu banyak banget dan nggak jauh dari tempat saya buka si usaha pet shop yang lainnya itu. Jadi saingannya itu sekarang makin bertambah karena mungkin orang udah ngelihat usaha pet shop itu lumayan ya kan. Terus berikutnya kenapa buka pet shop juga? Pertama karena suami saya itu resign dari kerjaannya. Terus nggak lama om sama tantenya berbaik hati untuk memodalkan buka usaha pet shop gitu. Jadi saya itu nggak pure modalnya itu dari saya. Jadi kita itu kerjasama atau mitra ya gitu ya, kerjasama sama saudara suami saya. Jadi saudara suami saya itu yang modalin semuanya ya, dan dari barang sama bayar sewa toko. Yang suami saya itu yang ngelola gitu, yang jaga sama stok-stok barang kayak gitu. Seperti itu untuk awal mulanya ya. Awal mulanya itu saya suka kucing, punya pengalaman punya banyak kucing, walaupun sekarang udah nggak pelihara kucing lagi ya gitu. Mungkin lagi di stop dulu, lagi di break. Nanti mungkin kemudian hari akan pelihara lagi kalau udah punya rumah sendiri. Didoain aja. Terus untuk distributor ya, biasanya ada yang tanya kan kalau misalnya buka usaha kita kan harus tahu distributornya. Untuk distributor itu saya masih belum benar-benar tahu ya, karena yang ke distributornya itu masih saudara suami saya gitu. Yang saya tahu itu ada 2 distributor besar di Jakarta sama di Bogor. Adapun distributor kecil ini yang beli-beli per mingguan ya, karena kalau yang skala besar itu belinya sebulan sekali, kalau yang skala kecil itu biasanya per minggu, seminggu atau 2 minggu itu kita beli, tapi bukan di yang store besar itu. Jadi yang kecil-kecil mungkin kita distributor kurang lebih ada 5-an gitu ya, 5 distributor. Nah, untuk distributornya itu kenapa sih kita nggak cuma satu gitu ya? Kenapa nggak berpatokan satu distributor? Karena setiap distributor itu ada yang barangnya ada yang nggak ada gitu. Jadi ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap, kadang ada yang kosong atau habis. Jadi mensiasatinya seperti itu. Jadi kalau misalkan di distributor A nggak ada barang XYZ gitu, kita beli di distributor B kayak gitu, dan sebaliknya kayak gitu. Jadi saling melengkapi kayak gitu. Atau kalau yang skala kecil itu biasanya udah benar-benar tahu ya barang yang kita beli kayak gitu. Terus untuk modal ya, modal awal. Kalau modal awalnya saya kurang benar-benar tahu banget gitu ya, karena masih dikelola sama saudara saya. Jadi uangnya itu ya dikelolanya sama saudara suami. Yang saya tahu itu untuk sewa toko. Sewa toko itu lumayan juga ya, lumayan mahal karena posisinya lumayan strategis di pinggir jalan. Terus ada parkirnya juga. Untuk luas tokonya ini nggak terlalu besar menurut saya ya, sedang gitu ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu, sedang. Dan ada tingkat 2 ini ya. Untuk yang di atas itu dijadikan gudang sama kita, gudang untuk barang-barang kucingnya ya, atau produk kucingnya. Cuman yang di gudang juga cepet turun gitu, karena cepet habis gitu ya kan. Nah, untuk sewa toko itu setahun itu 30 juta. Kalau dijumlahin per bulannya 2,5 juta ya, tapi kita bayarnya per tahun 30 juta. Itu kan lumayan ya. Terus untuk modal awal barangnya ini sekitaran 30 sampai 40 juta. Itu yang awal ya, awal buka pet shop itu 30-40 juta
modal awalnya. Tapi untuk bulan berikutnya atau kita pembelian selanjutnya, menurut invoice yang saya lihat gitu ya, invoice yang saya lihat untuk skala besar itu sebulan bisa 16 sampai 20 juta kita beli barangnya ya, 16 sampai 20 juta invoice-nya. Kalau skala kecil mungkin 2 minggu sekali itu 1,5 jutaan, jadi lebih kurang gitu ya, jadi nggak besar kayak saldo kayak modal awal pertama kayak gitu. Tergantung si barangnya cepet habis nih kita beli lagi. Jadi kalau yang skala besar itu biasanya kita beli pasir ya, beli makanan yang mahal tuh yang kayak Royal Canin, Whiskas yang kayak gitu. Kalau yang skala kecil itu biasanya kita kayak merek-merek Bold, kayak Choice, yang kayak karungan yang bisa dikiloin gitu kan. Kalau yang skala kecilnya, pokoknya yang sering dia penjualannya cepet gitu, yang belinya tuh banyak gitu, yang sering banget kebeli itu skala kecil. Biasanya kita seminggu atau 2 minggu sekali kita beli gitu. Nah, terus yang ditanyakan lagi apa ya? Nah, memilih toko untuk usaha pet shop itu waktu awal-awal sih strateginya ya. Strategi pertama itu kita lihat di lingkungan sekitar kita. Kalau menurut saya, kalau misalkan di komplek itu dia kan pada biasanya pelihara binatang gitu ya, kucing atau anjing. Nah, pasti kan pengennya yang terdekat nih ya. Nah, itu juga lumayan tuh buat peluang usaha kalau misalkan ada yang di kompleknya nih belum ada yang buka pet shop, apalagi kompleknya komplek besar gitu ya, itu merupakan peluang usaha. Nah, kalau di saya sih nggak terlalu dekat sama komplek, cuman nggak terlalu jauh juga kayak gitu, posisinya di pinggir jalan. Itu sebagai pertimbangan buka usaha pet shopnya. Dan kita lihat di lingkungan sekitar kita tuh banyak yang penyayang atau pecinta binatang nggak gitu, misalkan kayak kucing, anjing dan lain-lain lah kayak gitu. Karena kan ada orang yang dia nggak pelihara kucing atau anjing atau binatang gitu ya, tapi dia suka kasih kayak makanan kucing di jalan gitu, kayak street feeding kan. Mungkin dia ada sesuatu hal yang nggak bisa dia pelihara kucing di rumahnya, sehingga dia punya rasa sayang, rasa suka gitu sama kucing-kucing, rasa kasihan atau gimana gitu ya, namanya sebagai penyayang kucing atau penyayang binatang seperti saya gitu ya. Pasti pengen lah gitu ngasih makanan-makanan kucing ke kucing jalanan atau kucing liar gitu ya kan. Nah, itu juga bisa menjadi suatu peluang. Nah, untuk toko saya ini, toko pet shop ini, kita belum ada jual online ya, atau di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu. Karena saya juga bingung ya, kenapa di Shopee itu yang jual murah banget gitu ya kan, kayak nggak kepikiran, maksudnya nggak ada di pikiran saya kenapa bisa semurah itu. Mungkin pertama yang saya bisa masuk akal gitu ya, pertama dia mungkin nggak sewa toko, dia mungkin di rumah gitu ya, jadi nggak ada pengeluaran untuk bayar sewa toko mungkin ya ini ya. Atau yang kedua, dia itu mungkin tokonya besar gitu ya, udah bercabang-cabang, jadi dia tuh nggak, selain offline dia juga online. Dan untuk yang ketiga, saya bingungnya kenapa bisa harganya murah banget gitu. Misalkan kayak Whiskas ya, Whiskas itu kalau misalkan gitu ya, kita beli gitu, harga beli saya gitu ya, si yang punya toko ke distributor, misalkan harga belinya misalkan 5.000, sama kayak di Shopee dia jualin ke customernya 5.000, tapi saya beli di distributor 5.000, masa saya harus jual juga sama 5.000 kan? Bingung gitu. Sedangkan saya di sini di toko jual kan 7.000 gitu ya kan, ini misalkan ya. Nah, terus kenapa bisa ada perbedaan seperti itu, kan bingung gitu ya, di luar pemikiran gitu. Maksudnya kalaupun saya mau jual online kok nggak masuk gitu, sedangkan kalau saya lihat si harga beli saya di distributor itu harganya 5.500-an kalau nggak salah, kita jualnya sekitar 7.000 atau 6.500 kayak gitu. Kalau udah langganan banget belinya satu pak gitu ya, biasanya beli banyak gitu, 24 satu kardus itu kan 24. Nah, biasanya ada yang beli langsung segitu, biasanya kita kasih diskon kayak gitu.
Makanya suka ada yang tanya ya, misalkan di sini beli, kok Whiskey-nya mahal sih 7.000 gitu, sedangkan dia misalkan beli di online murah gitu, murah. Nah kalau itu saya kurang ngerti ya, kurang paham kenapa bisa semurah itu. Mungkin yang tadi saya sebutkan, yang pertama, kedua, ketiga, yang pertama, kedua, mungkin yang pertama dia nggak bayar sewa toko karena dia online, atau yang kedua dia emang dia toko besar yang benar-benar udah banyak cabangnya, jadi dia bisa jual online offline. Atau mungkin ya, atau ini juga yang tambahan buat saya, mungkin dia emang distributor pertama atau distributor awal yang benar-benar dia jual 5.000 itu udah untung gitu sih. Jadi kalau saya masih kurang mengerti gitu kenapa bisa jualnya murah. Mungkin yang tahu nih, yang sering beli di Shopee atau yang benar-benar yang jualan juga di Shopee, bisa sharing di kolom komentar saya gitu, gimana mekanismenya atau seperti apa. Saya juga kurang ngerti ya gitu. Nah untuk pribadi sih kalau saya beli makanan, mungkin kalau murah mungkin lebih ekonomis ya kalau misalnya di online, cuman mungkin ada lama, terus takutnya di dalam perjalanan itu terjadi ya gitu suatu hal gitu ya. Lebih enak sih mungkin beli langsung ya, biar langsung jadi juga. Tapi ya kan setiap orang kan beda-beda juga ya, nggak bisa disamain gitu, beda pendapat kayak gitu kan, nggak harus sama kayak gitu sih. Nah terus juga ini banyak pertanyaan kayak gitu ya, pertanyaan terkait saya buka pet shop mula, pengen tahu gimana gitu buka usaha ini kayak gimana. Nah terus untuk selanjutnya nih penjualan kayak gitu ya, penjualannya berapa. Nah ini untuk awal-awal aja. Jadi awal penjualan itu benar-benar kan orang nggak tahu ya ini buka toko gitu, padahal kita udah kasih pelang gede ini pet shop, jadi orang masih belum ngeh kalau ini pet shop. Waktu itu sempet pernah waktu awal bulan pertama buka, sehari itu cuman satu makanan kucing, harganya 13.000. Saya inget banget itu. Pokoknya ya kita harus sabar ya, namanya usahanya. Tapi pet shop itu menurut saya lumayan dia peningkatannya. Waktu pas bulan pertama kita buka itu penjualan kotornya itu sekitar 5 jutaan ya, 5 sampai 6 jutaan kalau nggak salah. Nah dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh 3 bulan itu udah naik 10 juta. Terus ke 3 bulan, ke 4 bulan udah 15 juta. Terus selanjutnya tuh naik, pokoknya dia lumayan gitu kenaikannya. Walaupun misalkan pada bulan-bulan berikutnya dia misalkan dari 30 ke 27 atau 28 juta gitu. Jadi ada naik turunnya. Nah darinya tadinya naik terus ke turun itu biasanya dipengaruhi karena pesaingnya ya kayak ada toko-toko lain, toko pet shop lain di sekitar kita. Jadi waktu awal buka itu nggak terlalu banyak pesaingnya atau pet shop lain kayak gitu. Nah sekarang itu lumayan banyak gitu. Kayak sebelumnya gitu saya infoin. Nah saya sebenarnya mau jawab beberapa pertanyaan juga di kolom komentar dan di DM Instagram saya. Cuman karena ini videonya akan panjang lebar, takutnya kelamaan, takutnya males dengerinnya. Dan saya juga minta akan ada nanti part 2 yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dulu dan ajakin yang lain. Dan yang udah subscribe terima kasih, terus nonton terus video saya. Jangan lupa juga ajakin yang belum subscribe-nya biar channel saya biar sampai 1000 subscriber dan lebih kayak gitu. Mohon untuk supportnya dengan subscribe channel saya, oke. Jadi kalian yang pengen benar-benar untuk part 2-nya bisa tulis di kolom komentar. Duanya akan lebih lama juga dari ini gitu, mohon maaf aja kayak gitu. Oke. Nah, makasih untuk yang udah subscribe. Jangan lupa ya, minta tolong untuk subscribe-nya benar-benar di subscribe biar saya nanti bisa bikin yang part 2-nya. Oke. Terima kasih untuk yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.